Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati, malam ini Jumat 30 Oktober 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Bacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 13 ayat 1 hingga ayat 9. Yehezkiel 13 ayat 1 hingga ayat 9. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hati saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu, dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat, dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak masuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara-saudara, bacaan kita merupakan firman Tuhan yang ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah, apakah masa kini ada nabi-nabi palsu? Kalau ada, bagaimana kita bisa mengenalinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita lihat apa yang dituduhkan kepada mereka yang disebut nabi palsu. Yang pertama, nabi palsu itu berlagak mendapat penugasan dari Allah, padahal Allah tidak pernah mengutus mereka. Mereka memaksakan diri mengerjakan pekerjaan nabi tanpa perintah dari Tuhan Allah. Mereka menjadikan diri mereka nabi dengan sesuka hati. Mereka menjadikan diri mereka sebagai nabi. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah mengatakan yang mereka katakan. Mereka mengaku-ngaku menjadi utusannya, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, tidak memberi mereka perintah apapun. Para pengaku nabi palsu akan didukung oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan dengan mengatakan bahwa semua nabi memang begitu. Mereka sangat pandai dalam perkara-perkara duniawi, namun mereka tidak mengenal serta mengalami sendiri perkara-perkara tentang Allah. Yang kedua, nabi-nabi palsu itu mengaku-ngaku mendapat petunjuk dari Allah, padahal Allah tidak pernah menyatakan dirinya dan pikirannya kepada mereka. Mereka mengikuti bisikan hati mereka sendiri. Mereka menyampaikan pesan yang kata mereka berasal dari Allah, padahal itu hanya rekaan mereka sendiri untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau khayalan mereka sendiri yang tidak karuan, untuk melampiaskan angan-angan mereka.
Mereka mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka katakan itu adalah firman Allah, padahal Tuhan tidak berkata-kata kepada mereka. Apa yang mereka sampaikan bukanlah apa yang telah mereka lihat atau dengar. Tidak seperti yang disampaikan oleh hamba-hamba Kristus. Kita bisa baca itu dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Melainkan sesuatu yang telah mereka impikan atau mereka sangka akan menyenangkan banyak orang karena ada keuntungan yang ingin mereka dapatkan dari orang-orang itu. Hal ini disebut penglihatan menipu dan tenungan bohong. Ketiga, mereka tidak berupaya mencegah penghakiman dan penghukuman Allah agar orang berdosa segera bertobat dan memperbarui diri mereka. Dikatakan dengan mendirikan tembok untuk mencegah bahaya. Mereka berkata-kata hanya ingin menyenangkan orang. Dikatakan mereka seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, berlari ke sana kemari dan tampak sedang sangat terburu-buru. Tapi hal itu dilakukan untuk mencari aman dan selamat dirinya sendiri, bukan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Sama seperti seorang gembala upahan yang lari meninggalkan domba-domba karena ancaman datang. Mereka seharusnya berdoa bagi kaum Israel untuk menjauhkan murka Allah. Tetapi mereka bukanlah nabi-nabi yang pendoa, tidak mempunyai kepentingan di sorga atau hubungan dengan sorga sebagaimana nabi-nabi dahulu memilikinya, sehingga tidak bisa membantu kaum Israel dengan cara itu, dengan cara mendoakan mereka. Keempat, mereka membuai orang banyak dengan harapan yang sia-sia dan mengatakan bahwa penghakiman-penghakiman yang telah diancamkan Allah tidak pernah akan datang. Dengan begitu, mereka yang mengeraskan orang-orang yang mengeraskan dalam dosa akan tetap dalam dosa, dan mereka bukan membawa orang-orang itu kepada pertobatan. Mereka membuat orang lain berharap bahwa semua akan baik-baik saja dan mereka akan mendapat damai sejahtera meskipun mereka terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka mengatakan bahwa perkataan mereka akan terbukti benar. Mereka siap sedia untuk berkata, "Kami menjamin bahwa semua kesusahan ini segera berakhir dan kita akan sejahtera lagi." Seolah-olah mereka mau meneguhkan nubuat-nubuat palsu dengan menantang Allah sendiri. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, kita diajak untuk dapat bersikap kritis dalam menerima dan mencerna berbagai informasi. Jangan sampai kita menerima dan mengikuti informasi dari nabi-nabi palsu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya virus corona itu tidak ada. Lalu mereka mengajak orang untuk tidak perlu mematuhi protokol kesehatan, tidak perlu pakai masker, tidak perlu mencuci tangan, tidak perlu menjaga jarak. Ada juga sebagian orang yang mengajak untuk tidak takut dengan virus corona dengan tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Mereka katakan kalau memang harus meninggal, yaitu bukan karena virus corona, tapi karena Tuhan berkehendak untuk meninggal. Mereka berani mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak berkehendak demikian. Marilah kita belajar, mengenal dan mengetahui manakah nabi palsu dan manakah nabi yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami untuk dapat belajar, mengenal, dan mengetahui suara dan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mau mendengar perkataan dan nasihat yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi sesungguhnya membawa kami pada pertobatan dan hidup baru. Mampukan kami untuk tidak mengutamakan kepentingan dan kesenangan pribadi dengan melanggar protokol kesehatan, tapi mampukan kami untuk dapat mengingatkan saudara-saudara kami yang bersikap tidak peduli dan melanggar protokol kesehatan. Mungkin kami akan diejek, ditertawakan, bahkan disingkirkan ketika menegur mereka yang melanggar protokol kesehatan. Tapi kuatkanlah kami untuk dapat menjadi nabi-nabi yang menyuarakan kebenaran, sekalipun akan menghadapi resiko yang tidak menyenangkan. Jadikanlah kami utusan-Mu yang tidak mencari aman sendiri. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja dalam kegiatan pelayanan yang harus tetap dijalankan di masa pandemi ini. Terlebih ketika kami akan segera memasuki masa raya Natal, mulai dari minggu-minggu Advent hingga Epifani. Tentu gereja-gereja ingin tetap dapat menghayati masa raya Natal dengan baik. Gereja-gereja tetap ingin menghadirkan damai dan sukacita Natal meskipun di masa pandemi. Tentu tidak mudah bagi gereja-gereja untuk menyiapkan peribadahan dan rangkaian kegiatan di masa raya Natal. Tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan gereja-gereja-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mendoakan majelis gereja dan panitia masa raya Natal dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Berikanlah hikmat yang dari Engkau, agar segala yang dipersiapkan hanyalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan bukan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan diri sendiri. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia mendoakan negeri kami Indonesia. Secara khusus kami mendoakan para pemimpin negeri kami, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Berikanlah kesehatan kepada mereka, terlebih kesabaran dan juga kecerdasan dalam menentukan kebijakan dan menanggapi sikap warga masyarakat yang beragam. Tolonglah para pemimpin negeri kami untuk tetap menjadi contoh baik bagi warga masyarakat dalam menyikapi masa pandemi ini. Kami juga mendoakan warga masyarakat agar dapat memiliki sikap yang positif dan mendukung kebijakan pemerintah. Tolonglah agar masyarakat tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak baik. Kami juga mendoakan setiap orang yang berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar virus corona. Dokter, para medis, karyawan rumah sakit, petugas di puskesmas, petugas pemakaman, dan para sukarelawan. Berikanlah kesehatan kepada mereka dan kuatkanlah mereka dalam menjalankan semua tugasnya. Kami mendoakan keluarga yang ditinggalkan demi tugas menolong para pasien. Lindungilah keluarga mereka dan tetaplah berikan kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, selama masa pandemi ini Engkau mengajarkan kami untuk setia dalam doa. Melalui kegiatan bersatu hati dalam doa bersama yang dilaksanakan sejak bulan April 2020, kami belajar untuk setia menjadi pendoa. Kami bersyukur untuk majelis gereja kami, GKJ Jakarta, yang telah menolong kami dengan renungan dan materi doa yang disiapkan ini. Mulai tanggal 1 November 2020, Majelis GKJ Jakarta memberikan kesempatan bagi kami warga gereja untuk dapat melakukan doa pribadi atau keluarga dengan pokok doa sesuai kebutuhan masing-masing.
tentunya dengan tetap mendoakan pokok doa secara umum. Tolonglah kami untuk tetap setia berdoa, baik pribadi maupun bersama keluarga. Bahkan kami menggunakan waktu doa pribadi atau bersama keluarga tersebut sebagai saat untuk mengungkapkan kerinduan kami masing-masing kepadamu. Hingga nanti kami kembali bersatu hati dalam doa yang disiapkan oleh Majelis GKJ Jakarta. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.